Ya kelewatan. Ya, ini muternya di mana? Itu bener itu. Ini salah siapa? Ridwan. Itu bener. Kenapa salah Ridwan? Karena dia nggak tahu. Enggak, ini jalannya bener. Nanti depan muter balik tuh. Terbalik dan muter balik lagi. Enggak, muter balik terus ntar ngambil kanan. Oh enggak, ini bisa. Jadi tol ini sebenarnya cuma motong tanjakan ini namanya tanjakan Gombel. Hah? Ini tuh lihat Nanti GPS. Ya, Lihat GPS. Oh, Kelewatan. Resmi, Nah, ini nanti kelewatan. ketemu lagi di sini. Tuh. Jauh tapi. Oh iya. Inilah enaknya disupirin. Oh iya sih. Biar dia yang bingung. Ya yang nggak Kenapa disupirin, harus ikut setidaknya bantu, kasih tahu jalan. Kita bantu semangat. Semangat Om Mobi. Perjalanan ini. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada video sebelumnya, kami bersama dengan Bung Fitra Eri dan Ridwan Hanif berangkat dari Jakarta menuju ke kota tujuan akhir yaitu Yogyakarta. Part pertama video ini adalah di Auto Driver, part kedua di Autonet Max. Apabila part 1 dan 2 itu Anda belum nonton, mohon ditonton dulu sebelum yang ini, karena banyak kejadian-kejadian aneh dan kalau nonton langsung yang ini nanti ceritanya tidak nyambung. Itu linknya ada di kanan atas atau di description di bawah. Ini adalah Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo, suatu SUV beneran. Karena SUV beneran itu terbagi jadi dua bagian, sasis berupa leather frame dan body, yang membuat mobil ini menurut kami lebih tangguh di medan off-road daripada yang monocoque. Dan kaki-kaki pun jadi lebih kuat, karena sudah terbukti puluhan tahun kombinasi seperti ini lebih kuat. Mesinnya diesel bertenaga. Stop VO-nya. Ini perjalanan Om, bukan review mobil. Kok bisa denger? Lagi pula kalau mau review mobil lihat di Autonet Max aja udah ada. Ya di Auto Driver juga udah ada review lengkapnya mobil Di ini. Motomobi juga sudah ada. Waktu Belum. awal ini keluar. Belum full review. Ya karena Anda semua sudah buat, apa yang kami buat lagi? Ya udah tahu, udah reviewnya udah lengkap semua. Jadi mendingan kita santai-santai di Semarang, ngapain buru-buru ke Jogja? Ya begini, di Jogja kami ada keperluan sesuatu, yaitu mengetes ketangguhan mobil ini. Tadi udah jalan dari Jakarta, Cirebon, Semarang, apa perlu dites lagi? Udah terbukti tangguh lah, udah. Masih kurang, masih ada medan yang lebih berat. Udah. Dan Sumatera. Udah Wan, biarin aja Wan. Kita lihat aja dia mau ngapain sih di Jogja. Yang jelas kan kita mencari makanannya dulu kan. Ya, kita kita cari makan makanannya dulu, tapi dia mau melakukan apa lagi kita lihat aja. Masalahnya, kalau dia melakukan sesuatu hal yang memberatkan, kita bakal kena ikut-ikutannya juga. Memberatkan tuh nggak apa-apa. Kadang-kadang suka mengejutkan yang dia mau lakukan tuh. Ya udah, sekarang kita udah on the way Jogja. Kami suka kejutan dan silakan menikmati perjalanan. Ini tol indah sekali pemandangannya. Iya. Ini keren banget. Ini keren banget. Wah. Keren banget. Ini keren banget. Bentar. Kumpul Om. Harus lihat semua. Kayak gimana sih? my life just like another season. Not for Senangnya menikmati perjalanan ini, pemandangan Indonesia yang tidak ada habisnya, membuat jadi bangga jadi orang Indonesia. Dan keindahan itu membawa ketenangan. Ditambah lagi ketenangannya dengan Fortuner ini. Melindas kondisi jalan seperti apapun, sangat tenang di hati. this season. Sampai. Sekarang kita udah sampai di daerah Wonosari. Rekomendasi dari siapa Om? Dari yang punya. Ini kasihan dibangunin di belakang. Jadi Itu mana? itu kita biarin aja, kita kasihan tadi kurang tidur sepertinya. Nggak usah dibangunin. Waduh. Kayaknya pesan satu foto bukan satu wajan. Nasi merah tadi. Si merah siapa? Ridwan belum bangun. Kayaknya kita tinggal aja. Udah. Dia gini, Ridwan itu
Ridwan itu kurus. Jadi dia aman. Kalau kami ini gemuk, harus diisi terus. Dan dia punya umur banyak. Gitu. Jadi mesti diisi terus. Kan cuma perutnya. sebuah angka umur. Ya, betul, kalau Anda beda. Itu lihat rambut tuh udah ubanan begitu. Oh, ini sign of wisdom. Sign of wisdom. Nih sign of wisdom. No, Yes, this is a sign of wisdom. sign of kolesterol. No. Itu enak banget. Perjalanan kita ini dipenuhi dengan ayam-ayam yang enak. Kita kemarin makan ayam di Semarang, ini juga ayam, sama-sama ayam kampung. Tapi cita rasanya tuh beda. Ini Beda. tuh beda, sama-sama enak. Ini ayamnya tuh enak banget dan gede. Ayam kampung tapi Ayam gede. kamu gede dan rasanya rasa minyaknya tuh homey. Iya, rasa rumahan, terus sambelnya luar biasa dan ininya lodehnya. Lodehnya, ya kami nggak coba lodehnya saya. Ini tempat sayangnya belum ngetop karena baru ya. Ya. Ini kalau ini ibaratnya channel YouTube, ini layak 1 juta subscriber ini. Kita kemana, Om? Kita ke suatu tempat dan ini tempat tujuan yang kejutan buat Anda dan Anda semua yang nonton. Kejutan agak-agak ngeri kalau kejutannya dari Om Mobi, soalnya suka emang bener-bener nggak terduga sih. Kejutan kali ini sungguh mengagumkan. Belum Karena- nyampe-nyampe. Oh, udah bangun. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi tujuan ini untuk membuktikan Enggak, makan dulu aja lapar. baru aja selesai. Tadi kan kasihan ya dibangunin. Jadi kami makan dulu tadi. Udah makan tadi, Wan, di ini di ayam goreng Wirosani. Dan Anda kan masih muda, Enak jadi banget. bisa tahan lah sampai malam. Itu tadi ayamnya terlalu enak. Enggak, buat Anda tadi juga. kita juga ini care sama Ridwan tadi karena dia lagi tidur, kayaknya nggak enak kalau dibangunin Iya, ya. kayaknya lagi mimpi yang enak gitu. Iya, jadi biar lebih sehat masa pertumbuhannya gitu, tidur nggak diganggu. Betul sekali. Ya, oke, mengenai tujuan. Jangan ke daerah yang aneh-aneh deh, jangan yang ke antah berantah yang nggak jelas. Tidak. Ini bukan antah berantah, ini sangat Mendingan tujuannya Prop. jelas, ke tempat makan, udah. sudah tadi tempat makan. Nanti malam kita makan lagi kok. Nanti makan lagi ya, tenang saja. Lo nggak mampir minimarket lah. Sekarang mau cari celana dalam kan? Udah ini telat waktunya, Wan. Udah hampir maghrib ini. Takut keburu sunset. Lagi pula urusan celana dalam tuh aman. Terus Bau itu nggak gatel. Enggak, ini yang nyium baunya siapa? Enggak ada yang nyium baunya. Ini mobil kan remnya sudah di-upgrade ya. Sudah bukan di-upgrade. TRD Cakram. Sportivo ini belakangnya sudah cakram. Jadi sebenarnya kalau mesin ini di-upgrade untuk lebih kencang lagi, pasti enak sekali. dengan cara Dengan cara pertama, turbonya diganti yang besar. Oke, kemudian ECU-nya dipiggybackin lagi. Terus kemudian masih kurang tenaganya. masih bisa dieksplor untuk lebih. Emang semua mobil juga masih bisa dieksplor untuk lebih, tapi ini tenaganya kurang emang yang standar. Cukup, tapi masih bisa lebih. Kami ingin lebih, kami ingin selalu lebih. Kenapa udah sesuatu yang bagus yang udah dibikin sama pabrikannya harus dirusak lagi? Karena kami suka turbo. Ini sudah Udah pakai turbo. turbo. Turbo yang lebih besar. Dimana-mana kan manusia ingin yang lebih baik, Gini Om, upgrade. Om, turbo yang standar aja. Ini gue udah mikir-mikir mau ikut ke sini. Kalau yang Kenapa? bawah. Kenapa mikir-mikir? Kalau lebih gede lagi, gue kayaknya nggak ikutan. Kenapa? Ya, Ini- pasti ugal-ugalan itu. Buat apa tenaga sebesar itu? Nah, Ini naik pesawat dari saja. tadi nyetir santai enak kan? Santai gimana? Ini kalau depan kamera bagus nyetirnya. Berapa kali injek gaspol dari mulai Semarang sampai Jogja? Jadi gaspol itu sangat dibutuhkan ya untuk overtaking. Ingat, overtaking, menyalip. Dan menyalip kami juga harus juga penuh dengan kehati-hatian. Nah, bayangin kalau tenaganya digedein lagi, mau nyalip sambil ini drift. Enggak, jadi lebih gampang nyalipnya. Bayangkan, mesin diesel 2400 cc ini kalau dipasang turbo semacam ya syukuran itu tuh, lihat di layar, pasti nikmat sekali. Jadi bukan cuma mobil NA yang nggak aman di tangan Om Mobi. Mobil yang udah pakai turbo aja itu masih nggak aman di tangan Om Mobi karena dia masih pengen yang lebih besar lagi, lebih besar. Fortuner standar itu bisa dijadikan
300 horsepower lebih. Oh iya. Ini mesin ini nih banyak dipakai buat di drag race di Thailand. Betul. Di Hilux, Ya. terus di Innova juga. Ada yang itu bisa sampai hampir 1000 Nm torsinya. Jadi mesin ini dikenal kuat tahan banting. Pabrikan itu membuat tenaganya segini untuk mesin begini itu untuk reliability yang maksimal dan kehematan BBM. Kehematan BBM kita coret. Kenapa? Karena tidak perlu hemat-hemat. Terus kemudian reliability kita coret. Kenapa? Karena ada bengkel sendiri. Nah itu senang merepotkan diri sendiri. Sekarang mobil-mobil turbonya dia itu yang berani bawa jauh ya montirnya sendiri. Siapa yang berani jauh? Paling jauh Kamu cuman berani dari bawa bengkel jauh. dari Jakarta sampai BSD itu paling jauh. Nggak pernah ke lebih jauh lagi. Mau banyak bengkel resminya di luar juga tetap nggak nyaman. Ya gini, karena bengkel resmi sudah tidak ada yang menerima. Mungkin mau menerima tapi udah Ya, jadi kita udah keluarin full. duit banyak. Lebih nggak enak nyetirnya karena jeda lagnya lebih besar, kemudian lebih boros, kemudian lebih tidak reliable dan lebih tidak diterima oleh bengkel. Ya, makanya kalau Anda punya mobil modifikasi alangkah baiknya kalau Anda punya bengkel sendiri. Ya, oke. Jadi itu syaratnya ya kalau kita mau gedein turbo, Ya. miliki bengkel sendiri. Miliki Makanya bengkel modifikasi sendiri. di Indonesia jarang ya kalau misalnya pakai kayak gitu modelnya. Bisa jadi jarang. Coba aja kalau teman-teman punya pendapat mendingan mobil ini standar seperti ini atau dieksplor tenaganya sampai maksimal, pilih mana? Inilah kejutannya. Mau ngapain? Ini Kita ngeliatin orang pacaran orang pacaran nyari spot bagus. di pantai. Ini rasanya tempatnya terlalu romantis buat kita bertiga. Ini buat orang lagi ngemodusin pacar ini. Oh iya. Jangan-jangan dia ngemodusin kita. Ini apa kejutannya, Om? Ini Kita- melihat sunset tapi mataharinya di sana. Kita main di pantai. Main di pantai, terus Itulah kejutannya. sekarang turun kita. Turun. Udah di sini tujuannya. Ya inilah tempatnya. Ini namanya Pantai Depok. Walaupun tidak di dekat sekitaran Jakarta, tapi ini juga namanya Depok. Ya cuma kalau buat kayak ginian doang mah di Ancol juga Sebentar. ada. Kenapa jaketnya ganti? Bisa ada yang samaan di sana. Luar biasa, bawa jaket terlalu banyak. Sudah persiapan ternyata. Apa istimewanya pantai ini? Istimewanya ini pantai yang di sebelah situ dulunya bekas landas pacu. Ya, itu ada runway. Kenapa kita nggak main-main di runway-nya aja? Masalahnya sudah terlalu gelap sehingga Dan tidak banyak bisa motor. main-main. Dan banyak motor ya. Sekarang dipakai untuk tongkrongan. Jadi gini, Jadi kita ke pantai sini sebenarnya itu untuk pakai runway-nya. Tapi karena Om Mobi tadi nyetir dan kita terlambat sampai sini, kita cuman lihat pantai sama sunsetnya. iya. Tapi worth it. Lihat ini. Karena sebelum kita makan lagi nanti, kita harus melihat sesuatu yang indah-indah dulu. Inilah Indonesia, keindahannya. Ini di depan indah, tapi untuk biar 100% indah di depan Ada gerhana. Luar biasa. Sayang sekali sudah keburu sunset. Padahal kami tadinya ingin mencoba Fortuner, main-main pasir di pantai Depok. Tapi tidak masalah, kami dapat menikmati pemandangan sunset yang luar biasa. Dan di langit juga pas ada bulan yang besar, indah sekali. Kami sekarang sudah lapar lagi. Waktunya makan. Jadi, sekarang kami sudah berada di Sate Klatak Papong. Pak Pong. 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 Nah, kami sudah tahu memang nunggu satenya di sini 1 jam. Dan kami ingin tahu kebenarannya, apakah itu hanya mitos. Namun ternyata benar. Karena sekarang Ini sudah 1 jam. 45 menit dan belum datang juga makanannya. Di sini kami tidak dikasih cemilan apa-apa. Alhamdulillah ini minuman datang. Tapi ya di Jogja itu semua tehnya tuh enak.
teh bukannya sama aja di mana aja? Oh tidak. Iya. Coba ke angkringan, nasi kucing, atau ke tempat soto kemanapun, tehnya lebih enak di Jogja. Beda rasanya. Makanya minum teh dong. Es jeruk sehat. Teh manis. Es teh manis. Coba tehnya. Enak. Manisan. Oh iya belum diaduk. Iya, iya. Kita lihat satenya. Datang juga. Gini. Sudah ini lapar ya, duluan. ciri khas. Dia yang pertama ya, pakai ini. Mau dong. Ya, gue dipilihin yang gosong. Gak apa-apa. Pakai jeruji velg. Jeruji velg. Jadi apabila velg motor Anda kurang satu jerujinya, tinggal beli sate di sini, dapat. Sekarang kita mau makan dulu dan nanti kita akan sampaikan bagaimana rasanya ini dan layak nggak untuk ditunggu 1 jam lebih. Jadi setelah menunggu lama, menunggunya tuh 1 jam 20 menit. Dan menghabiskannya 15 menit saja. Nggak nyampe. 10 menit mungkin. Tapi enak. Worth it atau tidak nunggu 1 jam lebih? Hah? Worth. Worth? Enggak. Worth it apa enggak? Enggak. Sebetulnya kalau nggak ada pesaing, mungkin iya. Mungkin belum nyoba yang lain ya. Harus coba yang lain yang lebih cepat dan ada lebih empuk. Tapi seumur saya nyobain papong, ini yang paling enak karena biasanya agak sedikit keras tapi ini empuk. Dan harum kambingnya itu pas dan asinnya juga pas. Harum kambing. Ada aroma kambingnya itu kan Ya, yang harus. memang Bung Fitra suka keharuman kambing. Cabut. Ya. Setelah kenyang, perjalanan balik kami ngobrol dengan Bung Fitra mengenai banyak orang yang suka nyamperin kalau Bung Fitra share instastory lokasinya. Yang terkadang kami pergi mereka baru datang, membuat mereka jadi berboros-boros. Kemudian kami berpikir untuk mengajak orang-orang yang ingin ketemu kumpul saja malam ini di hotel yang diumumkan melalui instastory ini. Ternyata rame. Astaga di dalam Ternyata rame. Kami senang sekali. Ternyata luar biasa banyak yang datang. Kami tadinya agak takut diusir security. Namun ternyata security-nya juga foto-foto. Bahkan ada beberapa wanita. Mantap. Alhamdulillah ada yang cewek. Ingat Anta Pak Biom? Lo ingat? Emang kenapa? Jago. Kami suka turbo. Ridwan Hanif sudah pulang ke istrinya yang kebetulan ada di dekat Jogja. Dan akhirnya kami tinggal berdua Bung Fitra. Keesokan harinya bangun pagi langsung sarapan. Karena ini di Jogja, maka kami sarapan gudeg. Ini aslinya, originalnya ini. Originalnya ini. Tapi ya Jogja gudeg. Ini ciri khas dari gudeg yang paling terkenal di Jogja. Setahu kami tadinya gudeg itu di trotoar dan pakai tikar dan meja pendek begitu. Dan di mana ada musisi jalanan Mulai beraksi. mulai beraksi ya. Seiring larakku kehilanganmu ya. Apa ya? Kita nggak tahu. Ini makanan udah datang deh, ini tampilannya. Menggugah selera banget dan kayaknya nggak sah kalau makan kayak gini pakai sendok garpu, Mau pakai tangan? pakai tangan. Ternyata
Kami suka gudeg juga. Kami pikir tidak suka karena biasanya kami tidak tahu suka gudeg. Tapi ini memang beda. Enak. Saya suka gudeg, dan biasanya gudeg itu orang suka atau nggak suka dari level manisnya. Ini kualitas gudegnya bagus. Rasanya sedikit terlalu manis kalau buat saya. Oke. Intinya enak. Jadi recommended. Nyonya Jum. Yujum. Gudeg Yujum. Recommended. Ayo cabut. Banyak kota di Indonesia ini sedang populer es krim gelato. Maka kami mencoba yang di Jogja. Apakah sama dinginnya dengan es krim biasa? Karena sekarang di luar ini panas sekali. Neath the pale moon, loving's for the fools. Baby, beware of my body. I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. Wah, ini es krimnya enak dan rasanya aneh-aneh. Ini rasa cinnamon dan pralin. Iya, makan tuh kayu. Ini apa? Ini rasa mint, choco, vanilla, dan pistachio. Aduh, mainstream Normal. sekali. Normal sekali. Kami suka mainstream. Bukan mainstream, normal. Sudah pasti enaknya. Choco vanilla, Thai tea, sama coklat. Thai tea. Ya, masalahnya kalau buat saya bukan ahlinya es krim. Yang penting es krim itu manis, dingin, nice. Tapi enak sekali. Kenapa nggak ada yang nyoba rasa kemangi tadi? Tadi udah nyoba. Biasanya kemangi itu pasnya sama sambal. Di sini jadi es krim. Rasanya aneh. Aneh emang. Tapi buat coba-coba boleh lah. Baik, itulah semua episode kami dari Jakarta sampai Jogja hanya sekedar mencari makan. Perjalanan dari Jakarta sampai Cirebon bisa Anda tonton di Auto Driver. Dan untuk dari Cirebon ke Semarang bisa Anda nonton di Autonet Max. Subscribe semua channel kami, Motomobi TV, Auto Driver, dan Fitra Eri, Autonet Max, dan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a